Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Lensa KW. Dan kali ini kita coba untuk hadir lagi. Sebelumnya tentu saya doakan semua penonton, para subscriber dan para penonton di channel YouTube Lensa KW ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian diberikan kemudahan-kemudahan di setiap aktivitas kesehariannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, biasanya kan channel ini didominasi hadirnya video-video short seputar berita, dan kali ini kita coba untuk mengomentari peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu nanti kita coba untuk mengambil hikmah pelajaran yang terjadi dari peristiwa itu. Kali ini kita coba untuk mengomentari persoalan demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh negara, hampir di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang telah melukai, menodai, menyakiti hati rakyat karena akumulasi dari persoalan yang sudah terjadi sudah bertahun-tahun, mulai dari seorang driver ojek online saat ikut aksi demonstrasi menuntut ke gedung DPR ditabrak atau tertabrak, saya tidak tahu, oleh mobil Barakuda dan mengakibatkan hilangnya nyawa driver tersebut. Tentu kita mengucapkan belasungkawa yang sangat dalam. Kita doakan mudah-mudahan keluarga bisa sabar, ikhlas, tabah, kemudian almarhum bisa husnul khatimah tentunya. Dan kemarahan itu tidak sampai di situ saja, berlanjut ke berbagai daerah karena pernyataan yang tidak patut diucapkan oleh para petinggi, para pejabat. Dan ini mengakibatkan lukanya hati masyarakat. Karena saat hati sedang sakit, biasanya terjadi penumpukan emosi yang dirasakan. Lalu biasanya emosi yang dirasakan bercampur jadi satu, misalnya sedih, kecewa, dan marah. Dan inilah yang terjadi, penumpukan kemarahan. Kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, sebagusnya diam. Dan yang terjadi adalah salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat tolol. Dari satu kata itu saja, dari bahasa yang tidak bisa dikontrol itu saja, mengakibatkan kemarahan besar yang memuncak, yang sebetulnya itu hanya menjadi pencetus saja dari akumulasi sakit hati masyarakat yang dikecewakan sudah bertahun-tahun. Kenapa hati yang sakit bisa bergejolak menjadi marah yang besar? Yuk kita lihat lagi. Yang tadi hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam satu tubuh itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Tapi jika segumpal daging itu rusak, sakit, maka sakitlah, maka rusaklah seluruh anggota tubuh itu. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim.
masyarakat sudah tersakiti hati, masyarakat sudah dikecewakan dengan janji-janji, sehingga rasa kecewa itu menjadi marah yang meledak. Kemudian hati yang tersakiti itu tidak hanya satu dan dua, akan tetapi hampir seluruh masyarakat Indonesia merasa tersakiti hatinya, kemudian menggalang kekuatan untuk mengadili orang yang sudah menyakiti hati mereka. Mulai dari rumah Syahroni dijarah, diambil semua isinya, kemudian Eko Patrio, kemudian Uya Kuya, kemudian Sri Mulyani, kemudian siapa lagi? Anggota Dewan, Menteri, kemudian pejabat-pejabat negara yang sudah mengeluarkan statement, lupa mengontrol lisannya, kemudian itu menyinggung perasaan banyak orang, kemudian masyarakat menggalang aksi, ada yang melakukan di tengah malam, ada yang menjelang subuh, ada yang di siang hari. Dan jelas di dalam agama kita ada istilah hifzul lisan, menjaga ucapan. Sebetulnya ini bukan satu dua yang mereka tuntut. Ini adalah sebuah akibat akumulasi dari banyak kebijakan yang melukai hati rakyat. Janji menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai hari ini masyarakat masih menunggu semua janji itu dan tak pernah ditepati. Janji untuk menurunkan harga sembako mungkin, BBM mungkin, malah justru masyarakat dibebankan dengan kenaikan bahan-bahan kebutuhan harian, menaikkan pajak bumi dan bangunan, seluruh belanja juga dikenai pajak. Masyarakat itu tuntutannya sederhana, Pak. Masyarakat itu tidak banyak menuntut. Berikan saja mereka lapangan pekerjaan, isi perut mereka, aman dunia. Anak mereka bisa sekolah, istri mereka tidak banyak menuntut di rumah, kesehatan mereka terjamin. Belum lagi banyak dari peserta masyarakat itu yang menjadi peserta BPJS harus nunggak karena tidak sanggup membayar biaya BPJS untuk berobat. Akhirnya ketika mereka sakit, BPJS-nya tidak aktif, mereka diusir, disuruh pulang oleh rumah sakit karena tak ditanggung oleh BPJS. Jika mereka menjadi pasien umum, mereka tidak punya biaya untuk berobat sebanyak itu. Siapa yang punya tanggung jawab? Jadi berpihaklah kepada kebijakan, berpihaklah kepada rakyat yang sudah mengangkat para bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi pejabat negara. Anda menjadi wakil rakyat, maka dengarkan suara rakyat. Salah satu orang yang dirindukan surga itu adalah Al-Imamul Adil, imam atau pemimpin yang adil. Jika Anda tidak adil, terjadi ketimpangan sosial. Para pejabat itu flexing sana flexing sini, memamerkan harta kekayaan. Itu Anda sudah melukai hati rakyat. Lagi-lagi ketika hati sudah terluka, maka kemarahan akan muncul. Ketika ada pemicunya, maka meledaklah dia. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik itu mahasiswa, masyarakat, kemudian ojek online, semua peserta aksi, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan negeri ini bisa kembali normal. Tuntutan kita terciptanya kesejahteraan sosial. Masyarakat menuntut, Pak, jangan joget-joget juga. Ini masyarakat sudah hampir mati di luar, Bapak joget-joget juga di dalam. Ibu joget-joget juga di gedung dewan itu. Anda sudah melukai hati rakyat Anda.
Ketika mereka berdoa, suatu hari nanti cara Tuhan untuk mencabut nikmat yang Anda miliki itu, salah satunya masyarakat berbondong-bondong ke rumah Anda. Mereka tidak peduli, bahkan mereka ada yang kehilangan nyawa. Dan ini yang terjadi. Semoga ini tidak lagi terjadi, tapi dengarkan tuntutan rakyat, Pak. Dengarkan keluhan rakyat, kemudian penuhi tuntutan itu atas dasar keadilan. Masyarakat ingin berkeadilan, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu saja komentar dari video ini. Semoga, saya juga tidak tahu. Semoga semuanya baik-baik saja. Saya doakan yang jadi korban, mudah-mudahan bisa sabar, bisa ikhlas, bisa tabah, kemudian diberikan solusi terbaik. Walaupun tidak dari mereka para pejabat, kita masih punya Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan setiap doa baik kita, mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Allah dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk melata pun di dunia ini, melainkan semua sudah dijamin rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Komentar video pendek dari Lensa Kawo. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.